Shalom, selamat pagi jemaat GKJ Wates Selatan yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga minggu kedua tanggal 12 Juli 2020. Berkenaan dengan KLB pandemi COVID-19 dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona, maka ibadah di GKJ Wates Selatan masih dilaksanakan dengan ibadah keluarga secara online. Warta jemaat dan pelayanan ibadah termuat dalam buletin gospel. Jemaat yang berada di rumah, mari kita memasuki ibadah dengan menyiapkan diri dalam saat teduh secara pribadi. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih dimohon untuk bangkit berdiri, kita memasuki ibadah. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Kita memasuki pujian bersahutan. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan menyanyikan syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. PKJ 2, bait yang pertama. Mulia-mulia namanya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama melihat hidup dan kehidupan kita, dan kita bercermin dari Matius 22 ayat 37-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita dengan secara bersahutan. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, dan biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbarilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Dengan semangat menerima berita anugerah dari Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Berita kasih terambil dari Yohanes 5 ayat 24-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Selanjutnya Tuhan menghendaki kita hidup baru seperti dalam petunjuknya 2 Timotius 3 ayat 15-16 yang demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita nyatakan kesanggupan kita dengan menaikkan pelengkap hitung jemaat 241 bait yang pertama, tak ku tahukan hari esok.
Kita bersama-sama akan menerima sabda Tuhan. Silahkan duduk. Dan sebelumnya kita berdoa untuk mohon hikmat dari Tuhan dalam mendengar dan menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersimpuh di hadapan tahta-Mu Bapa, menyadari akan kelemahan kekurangan kami. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk mendengar, menerima, dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami. Sepenuhnya kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca bersama-sama dari Matius 13 yang membawa kitab suci. Silahkan membuka Matius 13 ayat 1 sampai 9, 18 sampai 23. Yang demikian sabda Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak dalam hal perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi setelah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan firman itu menjadi bagian di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, ada yang duduk, ada yang
longsor, ada yang dan lain sebagainya. Mari dibuka gospelnya. Kita lihat judul khotbahnya. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Kecuali yang di luar Jawa tidak bisa lihat gospel, barangkali bisa lewat WA. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, jujur saja dalam kehidupan ini ada dua energi yang kadang keluar dalam hidup kita, tetapi ternyata itu adalah kesia-siaan yang kita lakukan, yaitu energi positif dan energi negatif. Lebih banyak kita menggunakan energi yang negatif daripada energi yang positif, sehingga barangkali kita banyak kelelahan dalam kehidupan ini. Sama-sama keluar tapi lebih banyak yang negatif, kita menjadi kelelahan. Oleh karena itu sesuatu yang positif itu yang perlu menjadi sesuatu yang kita depankan. Prinsip itu berlaku jika kita mau merasakan hidup yang bermakna. Artinya kita perlu menghargai dan mengapresiasi hidup kita, agar daripadanya kita bisa mengembangkan diri, dimulai dari sesuatu yang positif. Sehingga kita bukan sekedar berfokus pada masalah yang kita hadapi, beban masa lalu bahkan akar pahit dalam kehidupan kita. Itu artinya ada karya nyata yang berguna dalam kehidupan pribadi maupun bersama, daripada berkutat melihat dan menengok sesuatu yang ada di belakang kita. Dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, jika itu dilakukan, semua orang punya potensi untuk berkembang dan berbuah. Tinggal bagaimana cara mengembangkan semua itu. Kesempatan ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan ini sangat familiar bagi kita semua. Di kalangan petani, di kalangan apapun, tahu tentang perumpamaan ini. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus melukiskan bagaimana sosok manusia di dunia ini yang digambarkan dengan 4 lahan. Dan kenyataan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Beberapa gambaran lahan yang menjadi gambaran orang-orang di dunia ini. Lahan yang pertama adalah tanah yang berada di pinggir jalan. Sosok manusia di tanah di pinggir jalan ini adalah tanah di pinggir jalan itu mesti tanahnya keras, karena sering diinjak-injak orang. Oleh karena tanahnya keras, benih yang ada di tanah itu belum sempat tumbuh, akhirnya dimakan ya burung ya bisa, bebek ya bisa, ayam ya bisa, dan lain sebagainya. Benih pun itu gagal tumbuh dan berbuah karena tanahnya keras, sebelum tumbuh sudah dimakan binatang. Itu berarti firman Tuhan yang diterima sebelum bertumbuh sudah dicuri oleh iblis. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu artinya tanahnya itu ada tetapi tipis. Memang ada tapi lapisannya tipis. Pertanyaannya, apakah benih itu bertumbuh? Bertumbuh, tetapi tumbuhnya hanya sebentar saja. Persediaan air, persediaan nutrisi sangat terbatas. Oleh karena itu ketika kita menanam dalam sebuah media pot, mau tidak mau harus mengasih pupuk, air dan seterusnya. Berbeda ketika langsung tanpa media pot. Oleh karena itu di tanah yang berbatu ini tumbuh sebentar tetapi kemudian layu, kering pada saat matahari terbit.
Gambaran matahari terbit menyengat adalah gambaran tentang kesulitan-kesulitan hidup, tentang pergumulan ekonomi, pergumulan tentang penyakit, pergumulan tentang pandemi COVID-19, pergumulan tentang penganiayaan dan godaan-godaan di dunia. Saya senang kalau ada WA yang menuliskan sekarang itu banyak yang tergoda, terutama laki-laki, harta, tahta, dan sepeda, katanya begitu. Karena sekarang banyak yang goes. Ternyata yang goes tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Begitu cepat seseorang dapat antusias dan menunjukkan kegembiraan terhadap firman Tuhan, puji Tuhan, haleluya, amin. Tapi itu hanya sebentar, hanya berlaku sebentar, seperti embun yang terkena sinar matahari. Indah, tetapi hanya sekejap saja. Begitu banyak persoalan yang ia alami, ia kemudian segera menyangkal, mengelak, bahkan bisa disebut firman Tuhan murtad. Ayat yang ke-21, itu tanah yang berbatu-batu. Media yang berikutnya, gambaran yang berikutnya adalah sosok manusia yang digambarkan seperti tanah yang bersemak duri. Tanah yang bersemak duri ini lebih beruntung daripada tanah yang berbatu. Tanah itu memang subur, namun sayangnya ditumbuhi oleh semak dan duri, di mana semak dan duri itu ikut menyerap air, ikut nebeng dalam nutrisi yang dimakannya. Bisa jadi semak, onak, dan duri itu menghalang-halangi sinar matahari yang harus diterimanya, dan tanaman itu tidak bertumbuh dengan baik. Lama-kelamaan akhirnya mati, dihimpit oleh semak duri. Semak duri menggambarkan kekhawatiran di dunia yang membelit dan mematikan kehidupan benih yang akan tumbuh itu. Kekhawatiran menjadi persentase terbesar dalam kehidupan manusia. Siapa sih di antara kita yang tidak khawatir dengan yang saat ini kita alami? Baru saja pergi langsung cuci tangan, baru saja pergi langsung ganti pakaian, baru saja pergi langsung mandi. Kalau perginya berkali-kali berarti harusnya mandinya juga berkali-kali. Saking khawatirnya dalam kehidupan. Sekarang di mana-mana yang namanya sabun cuci itu laris. Yang namanya sabun cuci tangan, air keran itu laris sekali di mana-mana. Itulah karena apa? Salah satunya adalah protokol kesehatan, tapi sisi lain adalah kekhawatiran. Kekhawatiran yang membelit dan mematikan kehidupan. Itulah sosok tanah semak berduri. Yang keempat adalah tanah yang subur. Benih itu tanah yang subur mesti saja berkembang, bertumbuh, dan berbuah dengan baik. Bahkan dikatakan di Alkitab tanah yang subur itu berlipat-lipat sampai 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, menunjukkan limpahnya tanaman yang berbuah. Saudaraku, panjenengan bisa tahu berlipat-lipat ini seumpama satu biji yang kemudian menjadi butiran biji yang banyak sekali. Satu biji padi menjadi banyak sekali padi. Satu biji gandum menjadi beribu-ribu gandum. Perbedaan 100 kali lipat, 60 dan 30 ini tidaklah terlalu penting, tetapi yang ditekankan adalah hasilnya memuaskan di tanah yang subur. Bukan masalah 100, 60 dan 30 lipat itu. Tanah yang subur menggambarkan ada kesungguhan menjadi pendengar firman Allah yang baik. Menjadi pendengar itu lebih sulit daripada menjadi pembicara. Terbukti ketika sedang berkhotbah mesti ada yang ngomong. Itu salah satu bukti kalau menjadi pembicara lebih mudah daripada mendengar. Tetapi kalau ditawari
mari sekolah teologi atau menjadi majelis, langsung 100% balik kanan untuk tidak mau. Padahal jati diri manusia itu sesungguhnya diciptakan Tuhan banyak menjadi pembicara, bukan menjadi pendengar. Kita baru ngomong supaya didengarkan saja, orang tidak mau mendengar sudah nyaut, sudah lebih dulu ngomong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang penabur ini mengerucut pada satu kesimpulan. Tanah yang dikehendaki penabur itu adalah tanah yang subur. Adakah di antara kita ketika menanam, oke, saya tak tanam di atas batu saja, barangkali kita bikin bonsai? Tidak juga, bonsai tidak diawali dari itu. Tanah yang subur yang dikehendaki. Seperti tanah yang subur dan tanah, 4 media tanah ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Di antara 4 media tanah ini kita masuk yang mana? Seperti tanah yang keras, berbatu, semak duri atau subur? Kalau kita menjadi media tanah yang subur, barangkali tidak menjadi masalah. Siap benih bertumbuh, berlipat ganda. Namun demikian, jika di tanah yang subur ternyata benih tidak bertumbuh, mesti ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Barangkali beberapa penghalang di antaranya adalah bisa jadi kita mengeraskan hati. Harusnya mengampuni, tidak mau mengampuni. Kekhawatiran dunia, lebih percaya pada berita hoax. Kenikmatan dunia yang dapat mengganggu pikiran dan sehingga tidak berfokus pada Tuhan. Firman Tuhan perlu dipahami sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup yang digambarkan oleh Yesaya seperti air, hujan, dan salju yang turun dari langit yang mengairi bumi untuk menyuburkan tanaman. Itu firman Tuhan. Bagi kita yang setia menjadi pelaku firman Tuhan, kehidupannya akan berisi sukacita dalam setiap harinya. Mengapa? Berhubungan dekat dengan Tuhan, merasakan hubungan intim dengan Tuhan, dan kita bisa menjadi tanah yang subur. Namun demikian, jangan berkecil hati, saudaraku, Bapak Ibu, anak-anak, jangan berkecil hati jika kita barangkali belum menjadi tanah yang subur. Bisa saja saat ini kita menjadi tanah yang keras, atau tanah berbatu, atau semak berduri. Banyak persoalan yang ada di depan kita, pesimis untuk subur, pesimis untuk berlipat ganda. Bahkan dalam kondisi seperti ini ada saudara kita yang sudah dirumahkan, ada saudara kita yang berusaha berjualan tanpa ada yang membeli, berwira swasta tanpa punya pengalaman, anak sedang membutuhkan biaya sekolah yang banyak, anggota keluarga yang membutuhkan biaya perawatan sakit, dan lain sebagainya. Dalam hal inilah mari melihat kebaikan demi kebaikan menjadi hal yang penting. Energi positif yang bisa membangkitkan menjadi tanah keras itu menjadi tanah yang subur. Tanah berbatu itu menjadi tanah yang subur. Karena apa? Paulus pernah bersabda, Tuhan pernah bersabda lewat Rasul Paulus yang demikian, Roma 8 ayat 11,
Dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kekuatan roh ini memampukan kita terdorong terima firman Allah agar berbuah di dalam kehidupan. Mari, jika kita merasa ada dalam satu lahan yang bukan lahan yang subur, segera beranjak menjadi lahan yang subur. Siap menerima firman Tuhan itu menjadi kebaikan dalam kehidupan kita, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang berbicara, bukan ego kita yang berbicara. Karena saya yakin firman Tuhan yang berbicara menjadikan firman Tuhan itu menjadi berbuah dalam kehidupan kita. Dan saat berbuah tergantung dari medianya, tergantung dari kita. Mau enggak kita melunakkan hati menerima firman Tuhan? Mau enggak kita menggemburkan kehidupan kita supaya ditaburi firman Tuhan? Bukan mengeraskan, tapi menggemburkan, supaya boleh bertumbuh, berbuah, dan berguna bagi sekitarnya. Mari jadilah lahan yang subur. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi. Marilah kita memperbarui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sekaligus menjadi pendengar firman Tuhan, sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar akan terwujud di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kami boleh memasuki minggu kedua di bulan Juli ini. Mohon berkat pimpinan Tuhan untuk seluruh apa yang boleh kami lakukan. Kami, keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan senantiasa memberkati. Teringatkan saudara kami yang tidak bisa melakukan ibadah seperti kami, baik ibadah secara virtual maupun ibadah dengan media cetak, baik dalam kondisi yang terbatas di antara kami semua. Engkau memberkati. Sisi lain kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah bersanding dengan suami, istri, dan anak-anak kami, bahkan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Mereka yang tidak bisa beribadah secara normal seperti kami, Engkau memberkati ya Tuhan.
Terus-menerus Engkau memberkati Ibu Mujiastuti Sukaryono dalam perawatan suami tercinta Bapak Sukaryono, Engkau memberkati. Demikian pula Engkau memberkati Bapak Thomas Dwiatmojo dalam perawatan keluarganya. Demikian pula terus-menerus memberkati untuk kesempurnaan kesembuhan Ibu Budi Rahayu. Demikian pula Engkau memberkati untuk kesempurnaan kesembuhan anakmu terkasih Nanda dalam keluarga Ibu Wiwi, Bapak Suwardi, Engkau memberkati. Demikian pula Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah lama mereka dirawat di rumah oleh keluarga mereka masing-masing tanpa terkecuali. Engkau senantiasa memberkati. Kami percayakan Ibu Suryanisi dalam perawatan keluarganya, Bapak Marjono. Demikian pula Bapak Mursahid, Engkau memberkati Bapak Romi Jati, Bu Romi Jati. Demikian pula Ibu Justina Partini. Demikian pula Ibu Priya Sudarmo, Bapak Andreas Sumartono, Engkau juga memberkati. Bapak karuniai mereka untuk senantiasa berenergi secara positif, dijauhkan hanya berkancah dan bergumul dalam energi yang negatif yang merugikan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati khususnya anak-anak kami yang mulai memasuki babak baru, di mana mereka ada yang naik kelas, ada yang mencari sekolah yang baru. Untuk sementara anak kami boleh diam di rumah sambil menanti situasi lebih baik. Engkau berkati para dewan guru yang mulai membenahi diri di sekolah mereka masing-masing. Terlebih Bapak, Engkau memberkati pemerintah bangsa kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini, supaya segera teratasi dengan baik dan segera boleh sirna dari bumi pertiwi Indonesia tercinta. Kau berkati kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah, kiranya kebijakan-kebijakan yang tepat dan akurat, sehingga sungguh-sungguh kebijakan ini akan mengedepankan untuk kepentingan rakyat seluruh Indonesia. Berkati para pejabat dengan kearifan, kebijaksanaan, dan hikmat dari Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati khususnya yayasan-yayasan Kristen dalam masa-masa seperti ini. Tuhan berkati supaya mereka boleh bergerak untuk merealisasikan kasih Kristus secara nyata, bukan hanya secara slogan saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi misi utama dalam suasana keprihatinan seperti ini. Bapak, Engkau berkati selanjutnya untuk kehidupan kami, lindungi sertai kami dan proteksi kehidupan kami. Kami serahkan doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini, dan Engkau sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita haturkan berkat karunia dari Tuhan dalam bentuk persembahan yang didasari dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam mengaturkan persembahan, mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Aku
kita serahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kita berdoa sekaligus mengakhiri pada saat ini. Kami bersyukur jikalau kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk persembahan, menyerahkan dan mengaturkan sebagian milik kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sebagai rasa syukur kami, ungkapan terima kasih kami ya Tuhan atas segala campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mempersembahkan tubuh ibadah kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami tidak hanya persembahan secara mingguan, tapi juga tanggung jawab dalam persembahan bulanan dan tanggung jawab dalam persembahan yang lainnya. Kami hendak mengakhiri ibadah saat ini, lindungi sertai kami untuk kami boleh nyatakan ibadah kami dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya semua orang yang boleh mengikuti ibadah virtual ini Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Terselip dosa kesalahan mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan hitung jemaat 370 kita akan menerima pengutusan dari Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri pada ini dengan keyakinan Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita. Hitung jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Salam, ibadah telah usai. Nyatakan ibadahmu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.